Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman surga, dengan bersama-sama kita mengenang, dengan bersama-sama kita mempelajari terkait baginda kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan bahwa tak kenal maka tak sayang. Dan juga kita mempelajari terkait baginda Nabi besar Muhammad SAW agar bersama-sama kita mengetahui dengan betul sosok Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memiliki peranan yang luhur bagi kita semuanya. Karena kita berharap semuanya akan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya mengharapkan agar kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Maka bab pertama yang kita akan kupas adalah terkait nasab mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan, disebutkan bahwa lam takun qabilatun minal Arab illa walaha wuslatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam imma wiladah au garabah. Nabi Muhammad jelas beliau adalah kaum Arab. Arab, dan tidaklah salah satu kaum di jazirah Arab itu kecuali memiliki hubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hubungannya itu secara langsung ataupun ada ikatan keluarga, baik melalui pertalian perkawinan ataupun pertalian saudara. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan di dalam sabdanya, aku diutus di sebaik-baiknya kurun, bukan hanya sebaik-baiknya kaum saja, akan tetapi zaman juga yang Allah tentukan di waktu terbitnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa. Maka sebagaimana kita baca di dalam ayat tadi bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan da'watu Ibrahim, doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa subhanallah, yang kita baca di dalam buku kisah sang Rasul, Al-Faqir juga menukil daripada kalam Sayyidil Habib, guru kita yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau menyatakan, wahfad usulal Mustafa hatta tara fi silsilati usulihi adnana. Hafalkanlah tentang silsilah nasab, mata rantai nasabnya Nabi Muhammad, sampai engkau melihat di mata rantai tersebut nama Adnan. Kenapa? Karena ini termasuk fardu ain. Kita udah bahas kemarin dalam pembahasan yang sebelumnya bahwa belajar sirah itu hukumnya fardu ain. Wajib kita belajar sirah. Nah, wajibnya itu wajib secara ijmal, globalnya aja. Tafsirnya enggak. Tafsirnya apa? Rinci-rinciannya itu. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya secara global. Globalnya apa? Misalnya kita wajib tahu tentang baginda Nabi Muhammad SAW, nasabnya beliau, nasabnya Rasulullah, itu wajib hukumnya untuk kita hafal. Seorang muslim wajib hafal nasabnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terus lagi seorang muslim wajib juga menghafal tentang nama-nama anaknya baginda Rasulullah. Juga kita harus tahu nama istri-istrinya baginda Rasulullah SAW. Ini hukumnya fardu ain, wajib. Nah, itu dijelasin juga sama Habib Umar di dalam buku beliau Ad-Dakhirah Al-Musyarrafah. Kitab Dakhirah Musyarrafah itu juga merangkum tentang sirah yang mukhtasarah, sirah yang sifatnya rangkuman. Tapi di situ sangat jelas dijelaskan tentang siapa nama daripada ayah-ayahnya baginda Rasulullah sampai ke Adnan, siapa lagi nama anak-anaknya baginda Rasulullah. Nah, ini diantara sirah yang bersifat ijmal, yang bersifat global, yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Nah, kemudian tentunya kita juga tahu bahwa kok hanya sampai Adnan, sedangkan Nabi Muhammad nasabnya bersambung kepada Sayyidina Ismail dan juga bersambung kepada Sayyidina Ibrahim dan juga sampai kepada Nabi Allah Adam alaihis salam. Kok yang kita pelajari hanya sampai
Adnan. Kenapa? Karena sampai kepada Adnan itu di atasnya lagi banyak khilaf, banyak perbedaan pendapat, ada kurang, ada tambah, ada banyak macam riwayatnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau sendiri menegaskan, kadzaban nasabun, kata beliaunya, telah berdusta orang-orang yang ahli nasab. Ahli nasab nih ada yang ngomong bahwa orang-orang itu orang-orang pembohong. Orang-orang pembohong maksudnya di sini orang-orang yang menyambungkan Nabi Muhammad dari Adnan sampai ke Sayyidina Ismail, sampai kepada Sayyidina Ibrahim. Nah, ini banyak riwayat di situ, banyak perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Bahkan ini sangat luar biasa bahwa Nabi Muhammad SAW diutus dan dijadikan sebagai sulalah keturunan daripada bangsa Arab, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad di antara kaum Arab yang paling terhormat, yaitu kaum Quraisy. Kaum Quraisy disebut sebagai afdalul Arab, sebaik-baiknya kaum Arab. Dan Bani Abdu Manaf, Nabi Muhammad dari kalangan Bani Abdu Manaf. Bani Abdu Manaf juga sebagai sebaik-baiknya kaum Quraisy. Wa anna Bani Hashim afdalu Bani Abdi Manaf. Dan di antara Bani Abdu Manaf yang paling afdol adalah Bani Hashim. Dan juga yang paling afdol di antara Bani Hashim yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini punya ayah yang namanya Abdullah. Nah, ini Abdullah ini sebagai seseorang yang sangat anhad. Apa anhad itu? Orang yang paling tinggi derajatnya, paling mudah bergaul dengan orang, paling indah wajahnya, paling ganteng, paling enak diajak ngobrol. Dan disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa cahayanya Rasulullah ini bersinar di wajahnya Sayyidina Abdullah. Ayahnya Nabi ini kalau ngomong selalu ada cahayanya baginda Rasulullah SAW. Iyalah ayahnya baginda Nabi. Masuk neraka. Banyak nih ustadz-ustadz yang ngeklaim kalau ayah dan ibu Nabi di neraka. Mulutnya kayak mau disambel gitu ya. Ngomongnya sembarangan, ngomongin ayah sama ibu Nabi di neraka. Padahal ayah dan ibu Nabi ini melahirkan orang yang paling mulia di atas muka bumi. Makanya orang yang ustadz-ustadz ataupun alim ulama yang katanya alim ulama ngomongin ayah dan ibu Nabi neraka pasti nggak suka sama maulid. Pasti pasti itu arahnya ke arah situ. Tapi kita yakin Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW adalah ahlul jannah. Mereka adalah penghuni surga dengan bukti-bukti yang kuat, dengan dalil-dalil yang kuat. Di antaranya bahwa mereka di antaranya pendapat yang paling ibaratnya paling tengah-tengah di antaranya adalah mereka sebagai ahlul fatrah. Pendapat yang paling tengah-tengah. Tapi beberapa alim ulama meriwayatkan beberapa hadis ada bahwa ayahnya Rasulullah SAW mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, ibundanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW secara langsung dan lain sebagainya. Ini merupakan hadis-hadis yang banyak sekali riwayatnya. Dan ayahnya lagi, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW, namanya Abdul Muthalib. Sebenarnya namanya bukan Abdul Muthalib, namanya Syaibatul Hamad. Ya, Syaibatul Hamad. Syaibatul Hamad ini Sayyidina Abdul Muthalib ini sebenarnya agak ubanan, masih muda ubanan. Ya, banyak teman-teman kita kadang masih muda rambutnya putih. Tapi Syaibatul Hamad, putihnya keren. Putihnya kan keren. Kenapa? Ada cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dijulukin Syaibatul Hamad. Hamad artinya pujian. Jadi wajahnya Sayyidina Abdul Muthalib ini ganteng. Walaupun rambutnya agak putih-putih gitu, kebule-bulean kalau kita bilang sekarang.
Nah, ini disebut Abdul Muthalib. Muthalib, hambanya Muthalib. Kenapa? Karena dia punya paman namanya Al-Muthalib sebenarnya. Nah, pamannya Al-Muthalib ini, Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, ngambil beliau dari kecil dari ibunya, bin Ummihi Salma. Datang ke Mekah ini kayak digendong sama pamannya itu, yaitu Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Dan beliau itu kulitnya agak kecoklat-coklatan. Maka orang-orang Mekah ini ngira si Muthalib ini baru beli hamba, beli budak. Makanya disebut Abdul Muthalib, hambanya Al-Muthalib. Dikirain hamba yang dibeli sama Al-Muthalib. Tapi subhanallah, begitu beliau dewasa, begitu beranjak berumur dan lain sebagainya, menjadi orang yang paling mulia di kalangan kaum Quraisy, kaum Bani Hashim dan lain sebagainya. Bahkan beliau sampai disediakan tempat khusus di depan Ka'bah. Orang nggak berani duduk di depan Ka'bah, itu di tempat duduknya Sayyidina Abdul Muthalib. Bahkan beliau mendapat julukan Al-Fayyad. Al-Fayyad itu yang kayak gelontoran hujan, banjir kalau kata kita. Al-Fayyad. Kenapa? Karena saking karomnya, saking dermawannya beliau, saking royalnya beliau. Nah, ini beliau memiliki dua kejadian yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya, yaitu yang pertama, beliaulah yang menggali kembali sumur Zam-Zam. Sayyidina Abdul Muthalib ini yang pertama kali menggali lagi sumur Zam-Zam. Dan juga kejadian yang kedua, yaitu jatuhnya pasukan Ashabul Fil, pasukan gajah. Nah, ini kejadian yang pertama, yaitu sumur Zam-Zam kembali direinkarnasi sama beliau, karena waktu itu di Mekah terjadi banjir yang sangat luar biasa. Akhirnya Sayyidina Abdul Muthalib itu mimpi yang mana dapat mimpi bahwa disinilah letak daripada sumur Zam-Zam. Tapi subhanallah, ada beberapa orang yang hasud, yang iri sama beliau, sehingga ingin mencegah Sayyidina Abdul Muthalib biar nggak menggali daripada sumur Zam-Zam. Akhirnya subhanallah, kejadian bahwa Sayyidina Abdul Muthalib lah yang menyelamatkan kembali sumur Zam-Zam dan dinikmati sampai saat ini berkat kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, ayahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijulukin Az-Zabih. Karena apa? Karena ditukar sama 100 onta. Tadinya Sayyidina Abdul Muthalib ini punya nazar, kalau seandainya ketemu di sumur Zam-Zam, saya akan sembelih salah satu anak saya, pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya kata kaumnya, jangan, nanti kita malahan turun bala. Udah. Akhirnya ada orang pintar ngomong, ganti aja sama 10 onta. Akhirnya diundi. Keluarnya Abdullah. Akhirnya terpaksa diganti sama 10 onta. Keluar lagi Abdullah lagi namanya. Abdullah. Tiap keluar Abdullah harus diganti dengan 10 onta. Akhirnya sampai 100 akhirnya keluar nama onta. Akhirnya ngeluarin 100 onta. Wah, di situ juga menjadi daripada selamatannya Sayyidina Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, dan kejadian juga kejadian yang sangat besar yang ditanggulangi oleh Sayyidina Abdul Muthalib, yaitu kejadian Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-Qur'an nyeritain tentang manaqib kakeknya Nabi. Kita nggak mau cerita tentang kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dulu ada seorang raja yang terkenal yang menguasai daripada Yaman, disebutnya apa? Abraha ini dia bangun gereja, bangun satu tempat peribadatan di San'a.
Son'a sekarang jadi salah satu jadi ibu kotanya Yaman. Akhirnya orang-orang nggak usah ke Ka'bah, udah kejauhan kata dianya. Orang-orang kan dulu setelah zamannya Nabi Allah Ibrahim itu sudah ada syariat haji, cuma disempurnakan sama Sayyidina Muhammad SAW. Orang-orang berangkat ke Mekah, tawaf dan lain sebagainya. Dulu sebelum datangnya syariah al-mutahharah ini, orang kalau tawaf itu nggak pakai baju, telanjang di Ka'bah. Tapi dengan datangnya syariatnya Nabi Muhammad SAW, orang tawaf dengan keadaan bersuci, dengan keadaan yang rapi dan lain sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Oh subhanallah, ini ada kejadian yang buat Abraha naik pitam. Gara-gara apa? Gara-gara ada salah satu orang Arab, dia khara, tahu khara? Dia buang air, tainya itu ditaruh dileperin sama dia di Ka'bahnya Abraha. Sehingga Abraha ini gahar. Abraha ini emosi akhirnya. Udah kita balas dendam, kita hancurin aja Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, akhirnya subhanallah dia nyiapkan bala tentara. Begitu datang ke Mekah, dia turun di Arafah. Sayyidina Abdul Muthalib nemuin Abraha, ngajak gencatan senjata. Ya udahlah, ente nggak usah ke Ka'bah, nggak usah dihancurin dan lain sebagainya. Akhirnya begitu negosiasi pengen agar tentara Abraha ini nggak ke Mekah. Orang nanyain ke Abdul Muthalib, gimana, udah selesai belum negosiasinya? Ente kira-kira udah sampai belum ke dia agar jangan ngancurin Ka'bah deh, katanya. Akhirnya Sayyidina Abdul Muthalib cuma jawab, ana rabbu ibili wal ka'batu laha rabb yahmiha. Aku ini cuma pemilik onta-ontaku, kata dia. Sedangkan Ka'bah ini ada Tuhannya yang telah menjaganya. Akhirnya subhanallah, akhirnya apa? Tetap kekeh Abraha ini, dia pengen menghancurkan daripada Ka'bah. Dan subhanallah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan terhadap Abraha dan bala tentaranya tayr, burung, yang mana burung ini menjadikan kehancuran bagi Abraha dan tentaranya, yang mana kalau satu burung itu dia bawa 3 babatuan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tayran ababil. Burung ababil itu bawa apa? Bawa 3 batu. 2 batu di kakinya, masing-masing kakinya kan satu-satu tuh megang batu semuanya, satu lagi di paruhnya. Yang mana kalau kena tentaranya Abraha, ini kena di kepala sampai keluar ke duburnya, waliyadzubillah. 1 batunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abraha beserta bala tentaranya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan manakib ini di dalam Al-Qur'an dengan ayatnya, dengan 1 surat, yaitu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir 50 malam setelah kejadian Ashabul Fil. 50 malam setelah kejadian itu berarti 2 bulan kurang. 2 bulan kurang setelah itu lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dari situ orang-orang takut sama orang Quraisy. Dibilang apa? Hum jiranullah. Mereka ini tetangganya Allah. Allah yang belain mereka. Allah backingannya mereka nih, sangat luar biasa. Nah, terus di antara kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya Hashim.
Hashim ini kenapa? Hashim ini sebenarnya namanya bukan Hashim, namanya Amr. Namanya Amr. Dinamain Hashim likasrati it'amihi as-sarid fil maja'ah. Karena apa? Karena dinamain Hashim ini karena beliau memberikan makanan yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang lagi tertimpa kelaparan. Kalau ada kelaparan di Jazirah Arab, Sayyidina Hashim ini yang turun tangan, yang nyelesain semuanya. Bahkan saking dermawannya, saking dia ini memperhatikan terhadap orang-orang yang ada di sekitar dengan pemberian makanan, nggak mau ngelihat orang kelaparan dan lain sebagainya, sampai-sampai apa? Sampai-sampai dia ini bisa memberi makanan terhadap binatang-binatang buas dan burung-burung. Binatang buas minta makan sama Sayyidina Hashim. Karomahnya luar biasa nih, kakek-kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa? Sampai beliau motongin kadang-kadang kambing buat bukan hanya buat orang, tapi sampai buat hewan-hewan nih, disediain makanannya sama Sayyidina Hashim. Kalau terjadi panas yang sangat luar biasa, terus kekeringan bagi penduduk Mekah, maka Sayyidina Hashim yang turun tangan, menyuruh terhadap orang-orang ahli Makkah untuk berinfak, untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang kesusahan. Nah, ini termasuk yang mendedikasikan kepada kaum Quraisy agar berdagang. Sayyidina Hashim. Sayyidina Hashim ini bukan hanya memberikan infak secara material, tapi juga secara moral. Memberikan pendidikan terhadap kaum Quraisy. Sampai apa? Sampai Sayyidina Hashim ini yang memerintahkan kepada Al-Muttalib, saudaranya beliau, untuk ke Yaman. Akhirnya pergi ke Yaman apa? Pergi ke Yaman untuk menetapkan perjalanan tijarah, perjalanan bisnis bagi orang-orang Mekah. Itu ada perjalanan bisnis di asyita wa saif, di waktu baik itu musim dingin maupun musim panas. Akhirnya mereka melakukan perjalanan musim panas itu ke arah utara, ke Syam, ke arah Syam, Damaskus dan lain sebagainya, Jordan dan lain sebagainya. Dan kalau waktu musim dingin ke arah Yaman, ke arah selatan. Karena apa? Karena lebih panas. Jadi menghindari daripada cuaca yang ekstrim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran rezeki bagi orang-orang yang ada di kota Mekah berkatnya Hashim, kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan peringatan ini, manakibnya Sayyidina Hashim ini ada di dalam Al-Quran. Apa surat yang sering kita baca? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ila fi Quraisyin. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy, yaitu dengan apa? Dengan kebiasaan mereka juga untuk pergi di waktu musim dingin maupun musim panas. Maka hendaknya mereka sembahlah terhadap pemilik daripada Tuhan daripada rumah ini, yaitu pemilik daripada rumah Ka'bah, yang memberikan makan kepada mereka dan juga memberikan keamanan mereka dari ketakutan. Ini Masya Allah, ini kakek-kakeknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka adalah kulluhum sadat, wa aba'uhu Sallallahu Alaihi Wasallam kulluhum sadat. Ayah-ayahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya pemimpin, Ma minhum ahad illa wa huwa sayyidu qaumih. Nggak ada satupun daripada ayahnya baginda Nabi Muhammad SAW kecuali mereka ini merupakan pemimpin di kaumnya. Bahkan dikatakan bahwa Sayyidina Adam itu mendapatkan syafaat berkat baginda Nabi Muhammad SAW, mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga
berkat baginda Rasulullah. Ketika Sayyidina Adam mau makan buah huldi dan merasa salah terhadap langkah yang ia tempuh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi Adam untuk kembali kepadanya berkat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Gara-gara apa? Gara-gara ia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa, ketika menciptakan Siti Hawa ini dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur, Nabi Adam langsung mau megang aja nih. Langsung mau megang Siti Hawa. Malaikat ngomong, ya Adam jangan main pegang-pegang, kata dianya. Inti belum halal nih, katanya. Bayar dulu maharnya, katanya. Bayar dulu maharnya. Kata Nabi Adam, apa maharnya nih, katanya. Maharnya ansholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya engkau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong solawatnya sekali, ada yang ngomong isyrina marrah, 20 kali. Ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya dan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan di minggu depan, di bulan depan, insyaallah kita akan bertemu lagi dalam pembahasan di dalam kitab Kisah Sang Rasul yang mudah-mudahan menambah daripada cinta kasih kita kepada baginda Rasulullah, masyhad kita, pandangan kita. Pandangan ini ada dua, ada pandangan dengan mata, ada juga pandangan dengan hati. Maka kita memandang baginda Rasulullah SAW, kita pandangi dengan hati kita. Kita pandangi dengan hati, karena apa? Karena kita berharap mata kita juga dapat memandang baginda Rasulullah. Isi hati kita dengan kecintaan yang sangat luar biasa kepada baginda Rasulullah, sehingga mata kita mampu untuk memandang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.